MC wanita ini saat menjadi pembawa acara live di sebuah stasiun TV. Namun tiba-tiba memeluk lehernya sendiri. Tapi tidak ada yang tahu. Di belakangnya ada hantu. Baru tadi, MC wanita masih menyiarkan berita. Saat syuting. Lalu tiba-tiba sebuah tangan hitam meraih bahunya. MC wanita meskipun takut dan gemetar. Tapi sekarang dia melakukan siaran langsung nasional. Dia hanya bisa berpura-pura tenang. Tapi detik berikutnya, hantu itu mulai memanggil namanya. Lalu dia mencengkeram lehernya. Membuatnya tidak bisa bernapas. Untungnya, tim produksi segera menghentikan siaran. Itu yang membuat hantu itu menghilang. Pada saat ini, MC wanita dapat menyelamatkan hidupnya. Bong Cha adalah MC terkenal di sebuah stasiun TV. Karyawan yang bertemu dengannya semua akan membungkuk 3 inci. Tapi pada hari ini, dia mendapat panggilan yang meminta bantuan. Apakah kamu MC Bong Cha? Bisakah kamu datang menyelamatkanku? Wanita di telepon menangis. Mengatakan bahwa di rumahnya tiba-tiba seorang tamu tak diundang masuk. Ingin membunuh dia dan putrinya. Bong Cha mengira ini hanya lelucon yang kejam. Tapi dia masih menuliskan alamat rumah wanita itu. Kemudian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan terus menjadi pembawa acara. Tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah awal dari mimpi buruknya di masa depan. Setelah pulang, Bong Cha memberitahukan berita ini kepada ibunya. Ibunya mendorongnya untuk membuat berita tentang ini. Mungkin itu akan meningkatkan suhu. Angkat namanya. Dia juga berpikir ini bukan hal yang buruk. Jadi di tengah malam dia pergi ke rumah wanita itu. Tapi yang aneh adalah, rumahnya tidak terkunci. Ini menunjukkan pertanda buruk. Tapi karena saya ingin membuat berita hangat, Bong Cha tidak melaporkannya ke polisi. Tapi pergi ke rumah ini dengan gemetar. Melihat lukisan lucu di dinding, Bong Cha mulai ragu. Panggilan bantuan ini sama sekali bukan lelucon jahat. Tunggu sampai dia pergi ke kamar mandi. Kemudian pemandangan di depannya membuat seluruh tubuhnya bergetar. Karena di dalam bak mandi, ada tubuh anak perempuan. Sebuah kehidupan telah hilang. Bong Cha segera menelepon polisi. Tapi tepat waktu ini, dia mendengar suara yang berasal dari lemari di kamar. Baru buka, tubuh seorang wanita muncul di depannya. Sepertinya panggilan telepon itu nyata. Apakah saya baru saja secara tidak langsung membunuh 2 orang? Perasaan bersalah menggenang di dalam dirinya. Bong Cha yang duduk di pinggir jalan mulai muntah. Setelah beberapa saat polisi juga datang. Tetapi pada saat ini Bong Cha tiba-tiba melihat tubuh wanita berbaring di tandu. Seperti bergerak. Banyak pertanyaan terus berputar-putar di kepalanya. Tetapi keesokan harinya adalah berita tentang kematian ibu dan anak perempuan itu. Berita itu dengan cepat menjadi pencarian panas. Tapi saat ini Bong Cha lagi melihat sosok aneh muncul tidak jauh dari sini. Bong Cha terus-menerus berkedip untuk mengkonfirmasi berulang kali apakah itu halusinasinya. Mungkinkah ini pertanda kembalinya jenazah untuk membalas dendam? Setelah berita selesai, Bong Cha juga menerima panggilan telepon. Katakan bahwa kasus ini ada langkah baru yang positif. Polisi percaya bahwa kedua ibu dan anak itu jatuh ke bak mandi dan tenggelam. Ibunya sakit jiwa. Itu sebabnya dia memutuskan untuk membawa putrinya untuk mati bersamanya. Bong Cha benar-benar bingung. Apakah panggilan itu palsu? Dia membawa tampilan murungnya ke rumah. Berita ini memberinya banyak keraguan dan penderitaan. Pada saat ini, ibunya datang untuk merawat putrinya. Dia mengupas buah untuknya makan. Bong Cha dengan patuh menggigit sepotong. Tapi merasa mual, dia memuntahkannya. Ternyata buah persik ini rusak. Tapi ekspresi si ibu tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia memberitahu putrinya bahwa jika berita selalu mengatakan yang sebenarnya, bagaimana bisa membuat berita hangat? Harus memanfaatkan kesempatan baik ini. Dengarkan nasihat ibunya. Bong Cha pergi ke rumah wanita yang meminta bantuannya lagi.
untuk mencari tahu mengapa dia membunuh putrinya sendiri. Tempat ini telah diblokir oleh polisi. Jadi Bong Cha tidak menemukan apapun. Tapi tepat pada waktu ini, di belakangnya tiba-tiba muncul seorang pria berbaju hitam. Perhatian dengan gadis ini ya. Dia ingin membersihkan kotoran di tangannya. Tapi detik berikutnya, air dalam wastafel berubah menjadi merah cerah. Bong Cha tidak bisa mempercayai matanya lagi. Tiba-tiba sebuah lengan muncul, menyebabkan dia ketakutan mundur ke dinding. Mengedipkan sekali. Tangki air kembali ke warna aslinya. Halusinasi semacam ini bukan hanya pertama kali muncul padanya. Sejak Bong Cha melaporkan berita tentang wanita yang membunuh putrinya, selalu ada jiwa yang selalu mengikutinya. Pada suatu hari, ketika dia memimpin siaran langsung, Bong Cha dicekik oleh roh jahat itu. Tapi di mata semua orang, dia mencekik dirinya sendiri. Itu menyebabkan reputasi Bong Cha menurun. Semua orang di stasiun TV mengatakan Bong Cha gila. Jadi mereka segera berganti MC baru. Di sini, setelah ibunya tahu putrinya telah kehilangan pekerjaannya, dia sangat marah. Terus-menerus menyalahkannya karena tidak menghargai posisinya. Bong Cha juga merasa sangat sedih. Karena untuk dilepaskan dari roh itu, dia pergi mencari hipnoterapis. Untuk dilakukan menerima pengobatan. Penghipnotis ini, itu orang sebelumnya. Yang ketika Bong Cha pergi ke rumah wanita itu untuk mencari bukti. Mereka berdua secara tidak sengaja melihat satu sama lain. Dia adalah seorang hipnoterapis yang sangat terkenal di tempat ini. Wanita itu juga pasiennya. Saat itu, pria ini pergi ke rumah wanita itu hanya karena dia ingin mengambil suatu barang. Lalu keduanya baru saja bertemu. Penghipnotis melihat melalui mimpi buruk Bong Cha. Saya merasa jiwa wanita itu selalu mengikutimu. Dapatkah kamu melihat wajahnya dengan jelas? Tidak, ada apa? Jadi bagaimana Anda bisa yakin bahwa roh itu adalah milik wanita itu? Jawaban si hipnotis membuat Bong Cha terbangun. Hantu ini menutupi wajahnya. Bong Cha benar-benar tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia menerima undangan penghipnotis itu. Mulai melakukan hipnosis untuk pertama kalinya. Saat perintah suara dikeluarkan, Bong Cha pergi ke dunia maya. Di sini dia melihat sekawanan kelelawar. Lalu melihat seekor rusa. Namun, tempat ini terlihat sepi dan nyaman. Sepertinya tidak ada bahaya sama sekali. Tiba-tiba hantu mencekik lehernya. Penghipnotis di samping buru-buru mendesak. Cepat lihat wajahnya. Tapi Bong Cha tidak bisa bergerak. Hanya dengan panik meminta bantuan. Tidak bisa melihat wajahnya dengan cara apapun. Melihat penampilan menderita Bong Cha, penghipnotis hanya bisa membawanya kembali ke kenyataan. Bong Cha setelah kembali ke perusahaan seperti orang yang hilang jiwa. Pemimpin memberinya kabar buruk. Bahwa dia diberikan cuti untuk sementara waktu. Biarkan MC baru menggantikannya. Ini jelas mereka ingin mengeluarkannya dari sini. Tidak peduli seberapa keras Bong Cha mencoba. Pemimpin masih tidak bergerak. Bong Cha benar-benar runtuh. Dia berlari ke ruang rias untuk melepaskan emosinya. Melihat dirinya di cermin. Dia dengan marah melemparkan telepon ke sana. Lalu dia tiba-tiba tercengang. Karena pada 4 pecahan cermin, ada wajah tersenyum. Di malam hari saat Bong Cha tertidur pulas, sang ibu menyelinap masuk untuk melihat ponsel putrinya lagi. Sekarang hipnoterapis meneleponnya. Yang ingin menanyakan tentang kondisi Bong Cha. Orang yang menjawab telepon adalah ibunya. Dia tidak ingin penghipnotis mengganggu putrinya. Jadi dia menyuruhnya untuk tidak menelepon putrinya. Melihat sampul majalah adalah senyum MC baru. Sang ibu langsung merasa tidak adil. Ini awalnya adalah sesuatu milik putriku. Tunggu hari berikutnya ketika Bong Cha bangun. Dia menemukan bahwa majalah itu sudah dipotong. Sepertinya ingin merobek wajah MC wanita baru. Di sisi ini, ibu juga pergi ke kantor. Dia memperingatkan bahwa jika seorang pemula, harus menunjukkan rasa hormat kepada senior. Bahwa jangan mengambil posisi milik putrinya.
MC baru sangat bingung. Sang ibu segera berdiri, yang langsung menikam ke leher si MC baru. Namun setelah membunuh seorang, si ibu menunjukkan ekspresi yang sangat puas. Setelah ancaman ini diselesaikan, tidak ada yang akan berani mengancam posisi putrinya mulai sekarang. Tunggu. Tindakan cepat ini. Bagaimana itu bisa dibuat oleh seorang wanita tua? Tunggu, dia berdiri di depan cermin. Itu masih wajah ibu pada awalnya. Dalam sekejap berubah menjadi Bongcha. Ternyata, Bongcha memiliki penyakit mental dengan kepribadian ganda. Penampilan ibu adalah imajinasinya. Juga berarti, orang yang duduk dan mengupas buah persik juga Bongcha. Orang yang menerima panggilan penghipnotis itu juga Bongcha. Orang yang memotong majalah dengan MC baru juga Bongcha. Ternyata sejak awal, ibu itu tidak ada. Semuanya disutradarai oleh Bongcha sendiri. Saat ini, setelah Bongcha baru saja membunuh MC wanita baru, yang menyombongkan diri kembali ke kursi siaran langsung. Tinggal beberapa menit lagi menuju berita siaran langsung. MC baru tidak hadir. Jadi penyiar hanya bisa membiarkan Bongcha mengambil alih. Bongcha dengan arogan duduk di kursi MC. Wajahnya menunjukkan senyum percaya diri yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi dia masih tidak menyadarinya bahwa MC wanita baru basah dengan darah. Pada saat ini, dia juga terhuyung-huyung ke lokasi syuting. Si ibu memegang sepotong kaca, lalu potong garis di lengannya sendiri. Putrinya tiba-tiba berteriak kesakitan. Lengannya juga berdarah tanpa henti. Ini bukan kemampuan untuk memindahkan rasa sakit atau apapun. Tapi pasangan ibu anak ini berbagi tubuh yang sama. Waktu kembali beberapa menit yang lalu. Bongcha berkepribadian si ibu dalamnya. Saat ini, dia dengan percaya diri menyampaikan berita di depan kamera. Tiba-tiba, ada suara keras di telinganya. Kepribadian ibu tiba-tiba menghilang. Kepribadian Bongcha telah kembali. Dia sangat bingung. Dia pada dasarnya tidak tahu mengapa dirinya seperti ini. Pada saat yang sama, MC wanita ditikam yang terluka. Seluruh tubuh berlumuran darah dan kembali ke ruang rekaman. Bongcha bergegas untuk peduli. Kemudian di luar pintu, ada sosok si ibu yang berdiri di sana. Bongcha memanggil ibu lagi. Tapi ibu pergi terburu-buru. Seperti hantu pergi ke ruangan kosong. Pada titik ini, si ibu tidak berpura-pura lagi. Dia mengatakan yang sebenarnya kepada Bongcha. Orang yang kamu lihat sekarang hanyalah kepribadian kamu yang lain. Bongcha tidak mau mengerti apa yang ibu katakan. Pada saat ini, penghipnotis baru saja berlari ke sini. Beritahu dia berita yang mengguncang bumi. Ibuku ingin aku. Ibumu sudah meninggal. Ternyata tadi malam setelah si hipnoterapis mendengarkan panggilan Bongcha, dia langsung mengerti penyakitnya. Dia pergi ke rumah Bongcha. Menemukan benda-benda dekoratif di rumah ini sangat aneh. Wallpaper dengan kelelawar. Kertas dinding di rumah ini berbentuk kelelawar. Bukankah ini faktor yang menghipnotis Bongcha ke dunia maya? Kemudian ketika dia baru membuka ruang bawah tanah untuk melihat pemandangan di depan matanya, buat hipnoterapis tercengang. Tubuh gantung ini. Bukankah itu ibu Bongcha? Penghipnotis membawa cerita ini ke Bongcha. Melihat pecahan kaca yang dia pegang erat-erat di tangannya, Bongcha baru menyadarinya sekarang. Ternyata hantu yang selalu dia lihat sebelumnya adalah ibunya. Untuk keluar dari mimpi buruk, Bongcha meminta ahli hipnoterapi untuk membantunya menghipnotis sekali lagi. Kali ini, Bongcha kembali bertahun-tahun yang lalu. Saat itu ibunya juga seorang MC yang sangat populer. Tapi di puncak karirnya, dia tiba-tiba mengetahui bahwa dia hamil. Punya bayi. Itu juga berarti mengubur karirnya sendiri. Setelah si ibu melahirkan Bongcha, dia mabuk sepanjang hari. Ada juga saat dia sangat mabuk, sehingga dia hampir mencekik Bongcha mati. Adapun Bongcha di usia muda, dia memilih untuk melupakan ingatan yang menyakitkan ini. Pada tahun-tahun ini,
Ibu membawa mimpinya yang belum selesai kepada Bong Cha. Dia berharap Bong Cha dapat menggantikannya dan menjadi MC sebuah stasiun TV. Dia berdiri di samping TV setiap hari, amati ekspresi putrinya setiap detik. Jika kondisi mentalnya tidak baik, si ibu akan memberitahunya. Jika matanya berkedip lebih dari sekali, si ibu juga akan memberitahunya. Di bawah kendali ekstrim ibu, membuat Bong Cha sangat stres. Tepat sebulan yang lalu, Bong Cha juga mengetahui bahwa dia hamil. Dia memberitahu ibunya bahwa dia ingin melepaskan pekerjaan ini. Tetapi sang ibu sama sekali tidak akan membiarkan putrinya melakukan kesalahannya. Dia bilang putrinya harus meninggalkan bayinya. Bong Cha akhirnya tidak tahan lagi dengan ibu seperti itu. Jadi dia katakan padanya, "Tolong ibu, pergi dari hidupku." Putri tercinta namun menjadi musuh. Membuat si ibu tidak dapat menerima kebenaran ini. Jadi dia memilih untuk gantung diri. Dan Bong Cha setelah menemukan jenazah ibunya, semangatnya juga benar-benar hancur. Sejak itu, dia menderita skizofrenia yang parah. Bong Cha, setelah mengetahui segalanya, tidak bisa berhenti menangis. Dia ingin meminta maaf kepada ibunya. Jadi di dunia maya itu, dia mengaku pada ibunya. Kata-kata yang dia katakan saat itu tidak masuk akal. Tapi sang ibu tiba-tiba menjadi marah. Dia mencekik leher putrinya sekali lagi. Yang ingin benar-benar menghancurkan kepribadian Bong Cha dalamnya. Akan lebih baik jika kamu menghilang dari dunia ini. Baru sekarang Bong Cha menyadari, kepribadian di depannya mengendalikan dirinya sendiri. Pada dasarnya bukan ibunya. Ibu yang paling dia cintai sudah lama tiada. Bong Cha dalam kondisi kritis mengambil sepotong kaca. Gunakan kekuatan untuk menikam ke arahnya. Apakah kamu ingin melarikan diri orang ini? Akhiri film. Bong Cha hidup kembali. Kepribadian keduanya juga tidak lagi bangun. Dia mendengarkan akalnya sendiri. Keluar dari pekerjaannya sebagai MC. Karena dia menemukan harta karun lebih berharga dari posisi MC itu. Itulah bayinya. Kelahiran bayinya. Itu juga berarti memberikan kelanjutan hidupnya.